harusnya untuk desain proteksi korosi ya. Proteksi korosi itu nanti ada 2 ya. Yang pertama nanti kalian belajar kemarin harusnya sudah direvisi ya terkait dengan galvanik itu. Sudah direvisi tadi kemarin? Sudah. Sudah ya. Ya nanti disampaikan sebentar kemudian langsung ke desainnya. Desainnya nanti contohnya ada di apa itu My Test Classroom itu sudah ada. Terus kemudian kita mungkin apa itu membahas kapan waktunya untuk quiz 2 ya. Quiz 2 itu ya berkaitan dengan komposit itu ya dan polimer. Ya mungkin ada masukan dulu kapan waktunya sebelum kita membahas itu. Mungkin didiskusikan dulu, Pak. Mungkin coba kami diskusikan dahulu. Oh, ya sudah. Ya, terus nanti EAS-nya itu berkaitan dengan ini, apa itu korosi dan proteksi itu nanti. Ya, silakan. Stella tolong di-accept ya temennya kalau ada yang masuk ya. Baik, Pak. Siapa yang mau presentasi ini? Mungkin dari kelompok kemarin dahulu yang masih ada revisi. Ya, siapa ini? Latif, Pak. Latif, Pak. Siapa? Latif. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari kelompok korosi itu mendapatkan revisi, yaitu menambahkan ini Pak, menambahkan apa namanya direct volta ke subbab galvanic corrosion. Ini kebetulan sudah ditambahkan dari videonya Winston yang judulnya itu Corrosion and Corrosion Control yang edisi keempat, lengkap dengan ininya Pak, apa E0-nya, potensi awas dan potensi apnya. Seperti dikatakan kalau di direct volta ini bacanya yang di sini, yang di atas itu yang paling kanan. Jadi dimulai dari AU ke LI, jadi dari kanan ke kiri kalau di direct volta secara horizontal. Ya, mana yang terporot dulu?
Ya Pak, bagaimana Pak? Mana yang terkorosi? Yang terkoreksi yang mengalami ini Pak, yang mengalami reduksi. Mengalami oksidasi. Semprol nilai. Coba lihat kaitanmu dengan enol itu ya apa? Yes, ngelamun ya. Ayo, apa kaitannya sama nol itu? Mana yang terkorosi itu? Oh, wingi itu ini apa koreksinya itu loh. Dan kasih contoh 2 logam itu apa? Nah, contohnya ini Pak, CU sama PP Pak. Kasih referensi gitu loh, cuk hambar gini lah. Ya, kalau misalnya CU sama PP ini kan dihubungkan secara elektrokimia dengan larutan elektrolit, itu nanti yang terkorosi yang mengalami oksidasi Pak. Jadi CU sama PP kan lebih kanan CU, jadi lebih mudah. Ya, sekarang kasihan angka-angka wes gitu. Enol piro mana yang korosi ya. CU ini E0-nya 0,342. Kalau PP itu minus 0,126. Nah, dari ini kan E0-nya lebih besar CU. Jadi CU itu mengalami oksidasi. Si CU mengalami oksidasi. Nah, oleh karena itu yang terkorosi yang CU, terus yang terproteksi itu PP. Ya. Ya, siki nanti buang-buang waktu kan. Yes, nanti dikoreksi lagi yang ini. Kasih contoh sama referensinya mana gitu. Kaitkan dengan E0-nya. Paham koreksimu? Ya, Pak. Terus itu yang kurang setelahnya itu kemarin juga ada koreksi itu reduksi kemarin itu loh. Yang roughly, Pak. Ya, roughly. Fli, gimana Fli? Mana Rafli? Rafli? Nggak dengar suaranya ini. Oh iya Pak, ini mungkin Raflinya kayaknya ada cari kendala. Untuk kemarin tuh untuk revisinya itu bagian Pak Taufani bilang kalau misalnya apakah reduksi itu penyebab korosi. Iya Pak ya? Ya. Itu berapa
kesalahan penulisan itu Pak. Kalau misalnya reduksi itu bukan penyebab korosi, yang korosinya itu yang oksidasi itu. Ini kenapa ya ditaruh di sini ini? Bagaimana Pak? Kenapa ada slide ini kenapa ini kalian? Oh ini Pak, mungkin kan korosi itu kan ada reaksi redoks itu kan. Nah itu yang ada di katode itu menyebabkan itu kan nanti akan ada paparan elektron sehingga mengedap gitu Pak. Jadi sebenarnya yang menyebabkan korosi benar tak ini? Oh ya, ini kemarin ada kesalahan juga Pak yang ini Pak. Yang benar gimana? Ayo dilihat lagi dengan galvanik tadi itu. Kemarin senangkap saya itu yang menjadi penyebab korosi itu yang oksidasi Pak, karena kan yang oksidasi itu ada pertambahan bilangan oksidasi, jadi dia semakin bentuknya ion, jadi dia nggak seimbang gitu Pak. Maksudnya si ion logamnya itu jadinya nggak oktet, jadinya dia mudah bereaksi dengan penyebab korosi gitu Pak. Untuk menyeimbangkan dirinya, dia kebetulan bereaksi dengan yang menyebabkan korosi. Kalau yang reduksi kan bentuknya nanti dari ion ke bentuk solid, jadinya dia sudah oktet atau seimbang. Iki lihat lagi nih, ini korosi di bab apa ini kamu bicarakan ini? Ada slide ini nih loh, kamu ngapain? Apa yang mau di-emphasize itu apa? Kamu lihatin itu di situ, emphasize-nya apa? Apa yang kamu mau tekankan di situ? Nah, judulnya penyebab korosi ya sangat ngawur. Ayo Rafli, tanggung jawab. Apa lagi Rafli? Ya sudah, saya keliru mana ini. Apa koreksinya nggak paham ini Rare. Yang tadi Latif, tahu nggak koreksinya apa? Jadi kasih contoh yang buat galvanik Pak. Contoh. Iya. Korosi galvanik. Kasih contoh, kasih referensinya. Terus. Paham referensinya itu apa? Daftar pustakaan itu apa? Iya Pak. Sumber. Iya. Kasih contoh. Enoli ini wis gitu. Kamu kan tadi yang menyajikan itu ya. Iya Pak. Ya. Kelompok ini ada revisi lagi nggak kemarin itu? Kemarin 2 Pak, yang tambah direct voltage sama yang ini Pak. Ya silakan, kita ketemu di minggu depan itu harus sudah benar itu koreksinya itu. Ya, baik Pak. Ayo silakan ke desain ini. Ini stop saja Pak. Iya. Permisi Pak, izin share screen ya Pak. Namanya siapa? Nabila Pak.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tau dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Suaranya ya. Suaranya kurang keras. tes keras tidak Pak. Ya. Pelan sekali suaramu ya. Ini sudah full Pak. Hah? Sudah full. Mic-mu itu loh, mic volume-mu itu loh. Mic volume-mu itu loh gede emang. Sudah Pak, sudah full. Ya sudah, ya sudah. Pelan ini di tempat saya. Ya wes, silakan, silakan. Yang full itu bukan volumenya, mic volume. Iya Pak, sudah. Full, sudah full. Oke, perkenalkan anggota kelompok kami ada Alifa Salsabila, NSP 5008-201-004, Alvino Iftita, NSP 5008-201-021, Aisyah Hamini, NSP 5008-201-026, Gustiana Merdeka Ningrum, NSP 5008-201-032, Nabila Auralia Lisandi, NSP 5008-201-139, dan Lintang Dian Widyasti, NSP 5008-201-146. Next. Pengertian proteksi katodik. Proteksi katodik merupakan metode yang umum digunakan untuk melindungi struktur logam dari korosi. Proteksi katodik umumnya digunakan untuk jaringan pipa dan tangki penyimpanan bawah tanah. Proteksi katodik dibagi menjadi dua sistem, yaitu ACCP atau sistem anoda korban dan ICCP sistem arus paksa. Next. Berikut adalah cathodic protection ACCP atau sistem anoda korban. Dikasih itu ya, yang pertama, singkatan itu apa? Oh iya Pak. Ya, Pak. Apa ayo? SACP itu apa ayo? The Critical Anode Cathodic Protection. Sacrificial Anode Cathodic Protection. ya, nanti ditambahi, jangan langsung seperti itu biar nggak keliru arah-arah itu. Oke, ya silakan. SICP atau sistem anoda korban itu merupakan tipe proteksi katodik yang menghasilkan arus proteksi berdasarkan prinsip korosi galvanis. Arus diproduksi berdasarkan beda potensial antara kedua jenis logam yang terhubung dalam sebuah elektrolit. Magnesium, zinc, dan aluminium adalah logam yang biasa digunakan sebagai critical anode atau anoda korban. Keuntungan dan kerugian dari SACP. Keuntungannya itu tidak perlu tenaga listrik dari luar, lalu pemasangannya itu relatif mudah dan tidak ada bahaya interaksi, murah untuk arus kecil, daerah pada struktur, bahaya overproteksinya ringan, lalu distribusi arusnya merata, tidak perlu pemeliharaan kecuali inspeksi rutin, dan tidak perlu biaya operasi. Lalu kerugiannya yaitu keluaran arus anoda terbatas, tidak efektif untuk lingkungan dengan resistitivitas lingkungan yang tinggi, dan untuk struktur yang besar diperlukan anoda yang banyak. Penggunaan sacrificial anode sebaiknya dilakukan Balik dulu Mbak. Ya, jadi kamu lihat ini ya di bagian kerugian ya, di bagian kerugian. Ya, nanti
materi yang ada di apa itu MyTest Classroom nanti itu ya jelas sekali nanti ada decision-nya karena ini ada dua ya, ada dua metode. Nah, nanti kapan menggunakannya, nah itu kelihatan dari sini kerugiannya nanti di bukumu sudah ada di apa materi MyTest Classroom itu. Di sini kamu tambahkan nggak ini materi terkait bagaimana cara memilih itu? Iya Pak, masih ada langkah-langkah sebelum memilih. Oke, nah, semuanya diperhatikan ini, terutama di bagian kerugian ya. Kelihatan di situ ada constraint-constraint-nya, dan itu menjadi decision itu. Kelihatan di situ dengan baik-baik dirasakan. Oke, ya silakan. Penggunaan critical anode sebaiknya dilakukan pada lokasi-lokasi sebagai berikut. Pada struktur pipa dengan lingkungan oil resistivity rendah seperti air tawar dan rawa, lalu pada jaringan pipa pendek, jika tidak ada sumber listrik untuk inverse current, lalu untuk proteksi katodik sementara pada pipa baru, lalu jika diasumsikan bahwa peralatan inverse current tidak bisa dipelihara oleh operator, lalu untuk lokasi hotspot sebagai pendukung sistem inverse current. Penambahan backfill pada anoda. Tambahan anoda, pemakaian anoda korban yang diserapkan untuk proteksi katodik di dalam tanah perlu menggunakan pembungkus yang disebut dengan backfill. Backfill merupakan kantung kecil yang berisi campuran material dengan komposisi 75% gipsum, 20% bentonit, dan 5% natrium sulfat. Campuran ini menghasilkan resistitivitas 50 ohm cm apabila dicampurkan dengan air. Backfill ini berfungsi untuk memberikan lingkungan yang merata sehingga keluaran arus anoda dapat diperkirakan tetap, menurunkan resistitivitas dari fasa anoda dengan tanah, dan mencegah kontak langsung antara anoda dengan tanah. Berikut adalah tabel resistivitas lingkungan dengan jenis anoda. Resistivitas air laut sama dengan 25 ohm cm bisa menggunakan anoda aluminium atau seng. Lalu untuk dari 0 sampai 500 ohm cm bisa menggunakan magnesium atau seng. Di ukuran 500 sampai 1500 ohm cm bisa menggunakan magnesium atau seng dengan backfill. Lalu di ukuran 1500 sampai 6000 bisa menggunakan magnesium dengan backfill. Resistivitas versus korosivitas tanah. Resistivitas 0 sampai 700 itu sangat korosif. 700 sampai 2000 itu korosif, 2000 sampai 5000 itu korosif sedang, 5000 sampai 10000 itu korosif ringan, lebih dari 10000 itu tidak korosif. Resistivitas adalah kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik. Jadi semakin besar resistivitasnya, maka semakin sulit bahan tersebut mengantarkan arus listrik. Next. Berikut adalah spek anoda korban. Di sini diketahui efisiensi dari aluminium itu 50 sampai 95%, efisiensi magnesium itu 50%, dan efisiensi pada seng 95%. Dan kapasitas arusnya itu aluminium 2640 ampere hour per kilogram, kapasitas arus pada magnesium 1232 ampere hour per kilogram, dan kapasitas arus pada seng yaitu 780 ampere hour per kilogram. Pemakaian aluminium bisa di air laut, pemakaian magnesium di tanah, dan pemakaian seng bisa di tanah dan air laut. Next. Berikut adalah tabel berat dan dimensi anoda magnesium yang dipilih untuk digunakan di tanah atau di air. Di sebelah kiri ini merupakan bare anode magnesium. Di sebelah kanan itu merupakan package anode magnesium. Bedanya bare sama package itu kalau package disertai dengan backfill. Misal menggunakan anoda 15 kg, kita sekitar 32 lb, kita bisa menggunakan size 5,5 x 5,5 x 21 inch. Berikut adalah gambar anoda magnesium bare dan anoda package. Itu yang dibungkus seperti guling atau itu
merupakan anoda package, di sebelah kanan itu merupakan anoda magnesium bare. Next. Berikut adalah contoh skema proteksi katodik dengan anoda korban. Nah, di sini menggunakan anoda single package, di mana di dalam sudah ada anoda dan backfill-nya. Di sini jarak antara anoda dengan pipa sekitar 5 feet minimum ini untuk seng, dan untuk magnesium minimal biasanya 15 feet. Yang dihubungkan antara pipa dengan anode ini adalah pipa yang menggunakan teknik exothermic well connection atau thermic welding. Next. Ini contoh menggunakan anoda tidak package atau bare. Di sini bare anodanya itu biasanya digunakan di dalam pipa yang berlubang-lubang. Meskipun bare itu nanti disertai backfill sendiri karena tidak package, jadi backfillnya ditanam sendiri seperti itu. Next. Ini multiple anode. Di sini ada beberapa anoda yang dihubungkan secara berdekatan. Ada ketentuannya seperti jarak antara pipa dengan anoda itu minimum 10 feet, lalu jarak antar anoda itu 10 atau 15 feet. Dan kedalaman dari tanam anoda dan pipanya itu sekitar 18 sampai 24 feet. Di sini yang menghubungkan antar anoda di pipa yang menuju ke test station. Di test station ini untuk mengetes, lalu dari test station dihubungkan ke pipa. Nah, dari test station ke pipa ini kabelnya menggunakan teknik exothermic well connection atau thermic welding. Next. Lalu ini instalasi SICP. Biasanya galvanic anode itu anodanya itu ada di bawah pipa. Jadi di sini menggunakan single package anode yang jaraknya antar anoda ke pipanya itu minimal 3 feet untuk single package. Untuk multiple anode itu biasanya minimal 5 feet antar anoda ke pipa. Seperti sebelumnya yang menghubungkan antara anode dengan pipa yaitu kabel dengan teknik exothermic well connection atau thermic welding. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk galvan sistem ini adalah proses proteksi korosi yang memanfaatkan potensi material. Nah, itu misalnya suatu struktur memiliki beda potensial dengan lingkungan sekitar, nah maka akan mengakibatkan korosi pada struktur tersebut. Namun jika terdapat logam lain seperti magnesium pada anoda ditempatkan berdekatan dengan struktur, maka struktur tersebut akan terlindungi. Hal ini dikarenakan logam tersebut akan menjadi anoda dan struktur dan lingkungan sekitar akan menjadi katoda. Artinya logam balut tersebut akan berfungsi untuk melindungi struktur. Next. Nah, untuk langkah mendesain galvanik proteksi katodik ini, yang pertama itu mereview resistivitas tanah. Seperti yang dijelaskan sama Aisyah tadi, untuk resistivitas tanahnya seperti itu, dan tempat resistivitas terendah akan digunakan untuk lokasi anoda untuk meminimalkan resistivitas antara struktur dengan elektrolit. Nah, jika nilai resistivitasnya itu bervariasi, maka rata-rata nilai resistivitas akan digunakan untuk perhitungan. Yang kedua itu memilih anoda. Anoda galvanik biasanya itu magnesium atau seng. Nah, seperti pada tabel yang ditunjuknya itu kalau ditinjau dari tabel itu seperti berat anoda, dimensi anoda, dan paket dimensinya. Untuk pemilihan anoda akan melalui perhitungan dan yang paling ekonomis akan dipilih. Next. Yang ketiga itu menghitung potensial anoda. Pada rangkaian terbuka, potensial anoda magnesium adalah sekitar 0,0
min 1,55 volt, mangan magnesium sekitar min 1,75 volt, potensial yang terhubung dengan air atau tanah biasanya sekitar min 0,55 volt. Yang keempat itu menghitung jumlah anoda yang diperlukan untuk resistensi totalnya atau RT dari proteksi katodik galvanik dapat dirumuskan dengan RT sama dengan RA plus RW plus RG. Di mana RA sendiri itu resistensi antara anoda ke elektrolit, RW itu resistensi kabel anoda, RC adalah resistensi antara struktur dengan elektrolit. Untuk total hambatan dapat dihitung dengan persamaan RT sama dengan delta E per I. Di mana delta E itu potensial anoda dan I adalah rapat arus yang diperlukan untuk proteksi katodik. Next. Nah, untuk mencari nilai RC-nya itu dengan rumus R per A, di mana R itu rata-rata resistensi lapisan pelindung, terus A-nya itu luas permukaan struktur. Dengan asumsi R itu persamaan sebelumnya itu diabaikan, maka resistensi anoda ke elektrolit dapat dicari dengan RA sama dengan RT per min RW. Sehingga untuk menghitung jumlah anodanya itu bisa dicari dengan 0,052 dikali rho per RA kali L kalikan 8L per D-1. Di mana N itu jumlah anoda, rho-nya itu resistensi tanah dalam satuan ohm, RA-nya itu resistensi antara anoda ke elektrolit dalam satuan ohm, R adalah panjang anoda dalam satuan feet, dan D adalah diameter anoda dalam satuan feet. Next. Next. Nah, yang kelima itu menghitung jumlah anoda untuk lipatan yang diinginkan. Setiap proteksi katodik akan dirancang untuk melindungi struktur beberapa tahun. Untuk menentukan jumlah anoda berdasarkan lead time dapat dihitung dengan persamaan N sama dengan L kali I per 49,3 W. Di mana L itu resisten dalam satuan tahun, W adalah berat satu anoda dalam satuan ohm, dan I adalah rapat arus yang dibutuhkan untuk melindungi struktur dalam satuan ohm. Yang keenam itu memilih jumlah anoda yang akan digunakan. Nah, untuk berdasarkan pada nilai mana yang memiliki jumlah anoda yang lebih besar dari persamaan sebelumnya yang akan digunakan untuk kebutuhan sistem. Yang ketujuh itu menentukan lokasi ground bed atau batang tanah yang dipasang dalam tanah memberikan tahanan listrik ke tanah. Ketika anoda telah dihitung, luas yang akan dilindungi tiap anoda harus dihitung juga dengan persamaan A sama dengan AT per M. Di mana A itu luas yang akan dilindungi tiap anoda, AT-nya itu jumlah total luas permukaan, dan N itu jumlah total anoda yang digunakan. Yang kedelapan itu menghitung biaya pemasangan proteksi katodik galvanik dengan mempertimbangkan lifetime. Memilih biaya pemasangan yang paling minimal. Yang ke-9 itu mempersiapkan perencanaan dan spesifikasi proteksi katodik galvanik. Next. Selanjutnya sistem desain proteksi impresif current katodik. Next. Untuk proteksi katodik arus paksa atau impresif current CP itu sistem impresif current cathodic protection atau ICCP menggunakan anoda yang dihubungkan dengan sumber arus DC yang dinamakan cathodic protection rectifier. Anoda untuk sistem ICCP dapat berbentuk batangan tubular atau pita panjang dari berbagai material khusus. Material ini itu dapat berupa high silicon, cast iron atau campuran besi dan silikon, grafik atau terdiri atas lapisan pelindung atom karbon yang sangat lembut, dan campuran logam, oksida, platina, dan neodymium. Next. Untuk rectifier sendiri itu sumber arus listrik itu bisa berasal dari DC source seperti api, solar panel, generator, angin, dan lainnya. Sumber arus AC yang paling mudah dan umum digunakan adalah transformer rectifier. Transformer itu menemukan voltase AC 380 volt atau 220 volt, jadi voltase operasi yang dibutuhkan. Rectifier mengubah arus AC menjadi arus DC. Transformator atau trafo yaitu alat yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan tegangan AC. Trafo bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik.
kutub negatif rectifier dihubungkan dengan logam yang dilindungi atau katoda dan begitu positif ke anoda. Untuk cara kerjanya di sini itu, nah di atas ini tuh ada ground bed, ini tuh sebagai anodanya. Nah anoda itu disambungkan oleh sumber arus DC atau transformer receiver. Anodanya itu di positif dan katodanya itu di negatif. Nah cara kerjanya itu arus mengalir melalui lingkungan dari anodik ke katodik. Dari positif itu ke anoda, terus dari anoda ini arusnya akan keluar ke lingkungan, masuk ke pipanya ini. Terus saat di pipa ada arus yang keluar juga karena diberikan arus dari luar itu lebih besar, jadi arus yang mau keluar itu dari katodanya itu tidak bisa, jadi tidak ada daerah yang bersifat anoda di situ. Jadi semuanya menjadi katoda dan jadi proteksi. Next. Untuk anodanya, untuk tabel untuk arus tanding intensitas itu jenisnya itu bisa baja karbon, hexsilikon HSI atau hexsilikon kromium iron, timbal perak dan grafik dengan laju konsumsinya sudah seperti di tabel itu. Dan jenis anoda yang banyak digunakan untuk lokasi tanah itu hexsilikon cast iron, grafit, dan mixed metal oxide. Next, dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada hexsilikon cast iron anoda. Anoda HEC ini biasanya digunakan untuk melindungi struktur yang terkubur dan terendam dari korosi. Anoda ini juga dapat beroperasi secara efektif di berbagai elektrolit, soil, freshwater, dan saltwater. Nah, pada permukaan anoda ini mudah dan terus-menerus teroksidasi dengan film tipis oksida silikon terhidrasi yang memberikan efek luar biasa ketahanan korosi dan tingkat konsumsinya yang rendah. Untuk spesifikasi dari HEC ini dilihat pada tabel ini ada karbon, mangan, silikon, kromium, molibdenum, dan airnya sekitar 10 ampere per meter persegi, sedangkan pada salt water itu 350 ampere per meter persegi. Untuk consumption rate-nya sendiri dalam soil atau fresh water itu 0,15 kilo ampere tiap tahun, sedangkan untuk salt water-nya itu 0,5 kilogram. Jadi next, kemudian ada tubular hexsilikon cast iron. Nah, ini tuh memiliki resistensi sambungan pusat yang rendah untuk mengkompensasi efek akhir karena banyaknya arus yang keluar dari bagian ujung anoda daripada bagian tengahnya. Nah, pada tubular ini juga dinilai lebih ekonomis karena pemanfaatannya itu lebih tinggi, sekitar 85-90% daripada anoda biasanya, yakni sekitar 60-70%. Pada tubular ini juga lebih banyak luas permukaan per kilogramnya yang dapat mengurangi kepadatan arus anoda. Kemudian, anoda ini juga dapat dicor hingga panjang 2134 mm, sedangkan anoda biasanya tuh terbatas pada 1524 mm. Hal ini membawa keuntungan bila dilihat dari resistensinya. Kemudian transportasi dan penanganan yang mudah karena lebih banyak luas permukaan persatuan berat untuk kebutuhan arus tertentu. Berat anoda tubular ini jauh lebih kecil dari anoda biasanya. Kemudian ada grafit anoda. Nah, grafit anoda ini adalah jenis anoda yang cocok untuk lokasi tanah yang kering atau tanah normal. Tapi grafit anoda dengan filler linseed oil ini juga dapat digunakan untuk tanah lembab, freshwater, blanket water, atau untuk air laut. Untuk spesifikasinya sendiri, ini mengandung karbon sekitar lebih dari 99,8% dan ash kurang dari 0,2%.
Kemudian juga ada dimension and weight-nya, seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya itu ada langkah-langkah desain dari ICCP. Nah, yang pertama itu ada review resistivity. Dan itu sama seperti yang sebelumnya pada galvanis, dan itu menentukan perhitungan dan lokasi dari ground bed anoda. Yang kedua itu adalah meninjau current requirement test. Itu adalah arus yang dibutuhkan yang akan digunakan pada perhitungan desain. Bisa di next. Selanjutnya yang ketiga itu adalah memilih anoda yang dibutuhkan sesuai dengan batas rapat arus. Nah, seperti proteksi katodik galvanis sebelumnya, pemilihan anoda ini berdasarkan spesifikasi anoda yang mencakup berat, dimensi, dan dimensi pengurukan anodanya. Seperti pada tabel 10 T4 ini, berat dan dimensi dari anoda silikon krom ini. Bisa di next. Kemudian yang keempat itu menghitung jumlah anoda dibutuhkan untuk memenuhi batas current density atau kerapatan arus. Anoda ICCP itu diproduksi dengan rekomendasi rapat arus maksimum. Rapat arus yang lebih tinggi akan mengurangi lifetime anoda. Untuk menentukan jumlah anoda yang dibutuhkan agar memenuhi batasan current density, itu digunakan persamaan berikut ini, yaitu N sama dengan I per A1 kali I1, di mana N itu ada jumlah anoda yang diperlukan, I adalah arus proteksi total dengan satuan miliampere, A1 adalah area permukaan anoda dengan satuan feet per anoda, feet kuadrat per anoda, kemudian I1 adalah current density output maksimal yang direkomendasikan dan satuannya miliampere. Next. Yang kelima adalah menghitung jumlah anoda yang dibutuhkan berdasarkan lifetime anoda. Ini bisa menggunakan persamaan itu N sama dengan L kali I per 1000 kali W, dengan N itu jumlah anoda, kemudian L itu adalah usia dalam satuan tahun, W adalah berat dari satu anoda dalam satuan pound. Oke, next. Yang keenam adalah menghitung jumlah anoda yang dibutuhkan untuk memenuhi maksimum anoda ground bed resistance requirement. Untuk rumusnya itu adalah RA sama dengan Rho kali K per N kali L, kemudian ditambah Rho kali P per S. Untuk RA adalah resistensi anoda, kemudian Rho itu resistivitas dengan satuan ohm cm, dan K itu adalah faktor bentuk anoda. Nanti faktor itu bisa dilihat di tabel A di selanjutnya. Untuk N itu adalah jumlah anoda, dan L itu adalah panjang anoda dengan satuannya feet. Kemudian P itu juga faktor paralel yang ada di tabel D, dan S adalah jarak antar anoda dengan satuan feet. Oke, next. Dan ini tadi adalah tabel A dan tabel B. Untuk tabel A itu menunjukkan fungsi bentuk K untuk anoda pada ICCP, di mana L itu adalah panjang anoda dan D itu adalah diameter anoda. Kemudian untuk yang tabel B itu faktor paralel anoda F untuk beberapa jumlah anoda N yang dipasang paralel. Oke, next. Kemudian langkah yang 7 itu memilih jumlah anoda yang akan digunakan sesuai dengan perhitungan sebelumnya, yaitu pada persamaan langkah 4, 5, dan 6. Untuk langkah ke-8 itu menentukan lokasi penempatan anoda. Lokasi dengan resistivitas tanah terkecil itu akan dipilih untuk meminimalkan tahanan anoda ke elektrolitnya. Oke, next.
Kemudian yang angka 9 itu menentukan total sirkuit resisten atau tahanan rangkaian. Nah, total tahanan rangkaian akan digunakan untuk menghitung nilai retriever yang dibutuhkan. Jadi itu ada beberapa langkah-langkah yang bisa menjadi. Yang pertama itu ada A, menghitung anoda ground plate resistance. Nah, persamaannya itu ada pada langkah ke-6 yang sebelumnya. Kemudian yang B itu menghitung ground plate header cable resistance atau tahanan kabel header ground plate. Nah, kabel itu biasanya disertakan dengan tahanan dalam ohm per 100 meter. Tahanan kabel kemudian dihitung dengan persamaan berikut ini, yaitu RW sama dengan L kali ohm per 100 feet. L itu adalah panjang struktur dalam satuan feet. Oke, next. Dan selanjutnya itu untuk menentukan biaya total kabel tiap tahun digunakan hukum ekonomi Kelvin, yang cara menghitungnya itu seperti persamaan berikut, yaitu dikali L per E dikali 15, dengan T itu adalah biaya total per tahun, dengan satuannya itu sebelumnya dari sumber itu dolar per tahun. Kemudian satuannya dolar per feet. Kemudian itu menghitung tahanan struktur ke elektrolit menggunakan persamaan RC sama dengan R per N. Dengan RC itu adalah tahanan antar struktur ke elektrolit, R adalah tahanan lapisan pelindung, dan satuannya ohm per anoda kali feet, dan N adalah luas pipa yang menggunakan lapisan pelindung. Untuk menghitung tahanan total rangkaian, digunakan rumus RT dengan menggunakan persamaan RT itu sama dengan RS, RA ditambah RW ditambah RC, di mana variabel-variabel itu sama dengan persamaan sebelumnya. Oke, next. Kemudian yang ke-10 itu menghitung tegangan rectifier. Untuk menentukan tegangan keluaran atau Vrec dari rectifier itu maka menggunakan persamaan Vrec sama dengan I dikali RT dikali 150%. Itu adalah arus total yang digunakan untuk proteksi dengan satuannya ampere. RT adalah tahanan total rangkaian, dengan 150% itu adalah faktor yang memungkinkan umur rectifier-nya. Yang 11 itu menentukan rectifier. Nah, sebuah rectifier itu harus dipilih berdasarkan hasil persamaan dari langkah 10, dan banyak rectifier itu yang tersedia secara komersial. Nah, salah satunya itu untuk memenuhi syarat minimum dari I dan Vrec dalam persamaan langkah 10 yang harus dipilih. Dan banyak rectifier itu yang dipasangkan menggunakan power supply atau sinar matahari DC dan untuk proteksi katodik. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang dapat menjadi pertimbangan untuk daerah yang terpencil yang belum terdapat listrik. Untuk langkah ke-12 itu adalah menghitung biaya total. Seperti proteksi katodik galvanik, pemilihan anoda itu harus berdasarkan perhitungan ekonomi yang paling minimal. Dan yang terakhir itu mempersiapkan perencanaan dan spesifikasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Oke, untuk selanjutnya adalah perbandingan antara kelebihan faktor yang besar. Yang kedua itu sistem dapat didesain berubah dengan waktu. Yang ketiga keluaran arus mudah diatur sesuai keperluan. Dan yang keempat sistem dapat didesain untuk jangka panjang. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan perawatan lebih banyak dibandingkan dengan sistem anoda korban. Kemudian yang ketiga, tidak efektif untuk lingkungan dengan resistivitas rendah. Yang keempat, cenderung lebih mahal karena peralatan dan bahan yang digunakan lebih banyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide selanjutnya, boleh
Oke, untuk perbedaan proteksi galvanik dan juga impressed current. Jadi untuk yang pertama itu, galvanik itu bekerja berdasarkan prinsip perbedaan nilai potensial. Nah, sedangkan yang impressed current system itu dia bekerja dengan cara pemberian arus melalui sumber eksternal. Yang kedua adalah lingkupnya. Jadi lingkup proteksi terbatas untuk yang galvanic system, yang impressed current system adalah dapat memproteksi struktur yang lebih luas. Selanjutnya adalah kalau galvanic system itu dia pakai consumable anoda atau anodanya itu dikorbankan gitu. Sedangkan yang selanjutnya impressed current system itu dia menggunakan inert anoda, jadi non-consumable. Kemudian yang selanjutnya tanpa menggunakan instalasi perangkat listrik, sedangkan yang impressed current system itu sesuai dengan namanya, maka dia itu melibatkan penggunaan perangkat listrik. Selanjutnya adalah untuk yang galvanic system itu instalasinya mudah, murah, dan bebas biaya operator pengawasan. Ini dibandingkan dengan impressed current system, maka dia membutuhkan biaya operator pengawas. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin besar beratnya. Kemudian kalau impressed current system itu memiliki keunggulan untuk kapasitas besar. Jadi misalnya dia untuk melindungi reaktor yang gede gitu dia bisa. Terus ada seawater track. Kalau yang impressed current system itu tidak reduce seawater track. Nah, track sendiri itu artinya gaya yang diberikan pada suatu liquid itu mengurangi atau menghambat motion atau gerakan dari liquid itu atau fluid itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini adalah pemilihan dari cathodic protection system. Jadi kriteria yang paling banyak digunakan didasarkan pada densitas yang dibutuhkan dan juga soil resistivity, karena di sini itu elektrolitnya menggunakan tanah. Nah, sistem galvanik itu sendiri biasanya digunakan untuk densitas itu rendah pada kurang dari 1 mA per feet square. Kemudian yang kedua itu soil resistivity-nya juga rendah, sedangkan yang impressed current itu untuk densitas yang tinggi dan juga soil resistivity yang tinggi. Boleh di next. Nah, ini adalah data awal yang dibutuhkan untuk memilih apakah kita akan menggunakan galvanik ataukah menggunakan impressed current. Yang pertama itu physical dimension of structure. Jadi ini untuk mengetahui kira-kira itu luas permukaan yang kita lindungi itu apakah besar ataukah kurang atau tidak terlalu besar. Kalau yang besar banget itu bisa menggunakan yang impressed current. Kemudian yang kedua adalah drawing of structure. Dia menggambar instalasi, harus mencakup ukuran, bentuk, jenis bahan, dan lokasi bagian struktur yang akan dilindungi. Yang ketiga ada electrical isolation. Ketika struktur diproteksi dengan sistem katodik, maka harus disambungkan secara elektrik ke anoda. Terkadang bagian dari struktur atau sistem terisolasi secara elektrik satu sama lain oleh insulator. Boleh next. Yang keempat adalah short circuits atau korsletingnya. Semua sirkuit pendek harus dihilangkan dari sistem proteksi katodik yang ada dan yang baru. Kemudian yang ke-E adalah corrosion history of structures in the area. Mempelajari corrosion history di area tersebut itu harus memperkuat predictions for corrosivity tertentu dan lingkungannya. Juga dapat mengungkapkan kondisi abnormal yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian yang F adalah electrolyte resistivity survey. Jadi perlu diadakan survei terlebih dahulu di mana di sini laju korosi berbanding terbalik dengan resistivitas elektrolit. Data resistivitas akan digunakan untuk menghitung ukuran anoda dan juga penyearah yang diperlukan. Itu tabelnya, kemudian bisa di next. Yang G adalah electrolyte pH survey. Jadi korosi berbanding terbalik dengan pH elektrolit. Laju korosi baja meningkat seiring dengan penurunan pH ketika resistivitas tanah tetap konstan. Yang H adalah structure versus electrolyte potential survey. Untuk struktur yang ada, potensial antara struktur elektrolit akan memberikan indikasi langsung terjadinya korosivitas. Menurut NACE standar nomor RP-01, persyaratan potensial untuk proteksi katodik adalah potensial negatif atau katodik sekurang-kurangnya minus 0,85 volt yang diukur antara struktur dan elektroda referensi tembaga surfa jenuh yang bersentuhan dengan elektrolit. Potensial yang kurang negatif dari angka yang disebutkan kemungkinan besar akan korosif dengan peningkatan korosivitas seiring dengan penurunan nilai negatif atau menjadi lebih positif. Boleh next.
Yang I adalah current requirement. Jadi bagian penting dari perhitungan desain untuk sistem proteksi katodik adalah jumlah arus yang dibutuhkan per square foot, disebut kerapatan arus, untuk mengubah potensi struktur menjadi minus 0,85 volt. Jumlah arus yang diperlukan untuk proteksi katodik lengkap dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama ada actual test pada struktur existing menggunakan konfigurasi proteksi katodik sementara. Yang kedua, perhitungan teoritis berdasarkan. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan saat ini menggunakan pengalaman lapangan. Current requirement dapat dihitung berdasarkan efisiensi lapisan dan kepadatan arus yang diinginkan. Efisiensi dari pelapisan yang disuplai berpengaruh langsung pada kebutuhan arus total sesuai dengan persamaan I sama dengan A kali I aksen kali 1,0 min CE. Boleh next? Nah, current requirement ini juga dapat diperkirakan dari tabel di bawah. Tabel memberikan perkiraan arus yang dikalikan dengan luas permukaan struktur yang akan dilindungi dalam kaki persegi, memberikan perkiraan arus total yang dibutuhkan. Boleh di next? Yang J adalah coating resistant, di mana hal ini sangat menurun seiring bertambahnya usia dan secara langsung mempengaruhi resistensi struktur ke elektrolit untuk kalkulasi desain. Produsen pelapis memberikan nilai ketahanan lapisan. Yang K adalah protective current required. Dengan mengetahui protective current required yang akan dilindungi, maka dapat dihitung luas permukaannya. Hasil kali luas permukaan dikalikan dengan rapat arus yang diperoleh sebelumnya memberikan total arus yang dibutuhkan. Yang I adalah the need cathodic protection. Untuk struktur yang ada, survei kebutuhan saat ini akan memverifikasi kebutuhan sistem proteksi katodik. Untuk sistem yang baru, praktik standarnya adalah mengasumsikan kerapatan arus minimal 2 mA per kaki persegi pada area kosong yang diperlukan. Katodik wajib untuk jalur distribusi gas bawah tanah dan untuk tangki penyimpanan air dengan kapasitas 250.000 galon atau lebih. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian karena oksigen dan air ini merupakan hal yang penting dalam korosi, maka cara terbaiknya itu untuk mencegah terjadinya korosi itu melindungi logam dari kedua senyawa tersebut. Nah, salah satunya ini dengan modifikasi lingkungan. Inhibitor ke dalam lingkungan yang dapat menetralkan efek senyawa penyebab terjadinya korosi pada lingkungan tersebut. Dan yang kedua, dengan menghilangkan senyawa berbahaya yang dapat menyebabkan terjadinya korosi seperti oksigen, sifat asam, dan uap air. Kemudian untuk metodenya ini ada 4. Yang pertama, dehumidifikasi, yaitu pencegahan korosi dengan mengurangi kadar air pada udara sehingga jumlah air yang terkondensasi pada besi menjadi lebih kecil untuk dapat terkorosi. Kemudian untuk metode ini itu dilakukan menggunakan alumina dan silika gel. Untuk yang kedua, netralisasi alkalini, yaitu pencegahan korosi dengan cara menetralkan sifat asam dari lingkungan yang korosif dengan menginjeksikan suatu penetral basa seperti NH3, NaOH, dan lain-lain dalam bentuk uap atau cair ke dalam sistem yang berkarat. Kemudian yang ketiga ada deaerasi, yaitu menambahkan zat pereduksi seperti N2H4, Na2SO3, dan lainnya, dan asam dapat dinetralkan dengan kapur, sedangkan garam dapat dihilangkan dengan menggunakan resin penukar ion. Kemudian yang keempat ada deaktivasi, yaitu pencegahan korosi dengan cara menambahkan suatu bahan kimia seperti yang dapat dengan cepat menyatu dengan oksigen dalam larutan air. Contohnya adalah natrium sulfit dan hidrazin hidrat. Kemudian sesuai yang dibahas dari sebelumnya ini penggunaan inhibitor. Jadi penggunaan inhibitor adalah suatu zat kimia yang bila ditambahkan ke dalam lingkungan yang korosif secara efektif dapat menurunkan laju korosi. Nah, inhibitor korosi ini digunakan terutama untuk pengendalian korosi dalam sistem tertutup sebagai suatu alternatif biaya yang efisien terhadap penggunaan bahan material yang sangat tahan korosi. Untuk jenisnya ada 2 tipe, yaitu inhibitor anodik dan katodik. Untuk inhibitor anodik itu dapat menurunkan laju korosi dengan cara memperlambat reaksi anodik
dan bekerja dengan membentuk lapisan pelindung yang pasif di permukaan logam. Kemudian konsentrasi inhibitor dalam media harus dipertahankan pada level tertentu. Jika konsentrasinya sampai turun dan tidak cukup untuk melapisi semua permukaan anodik, maka logamnya akan mengalami korosi. Kemudian adanya oksidator diperlukan pada inhibitor karena oksigen diperlukan untuk pembentukan lapis pelindung pasif. Contohnya adalah Na2CrO4 atau NaNO2, yaitu zat pengoksidasi untuk mencegah pengendapan FeOH2 dengan tidak terbentuknya endapan FeOH2 pada proses korosi berhenti. Kemudian untuk inhibitor katodik pada suatu suasana netral dapat bekerja dengan membentuk suatu endapan pada suatu permukaan logam. Nah, endapan tersebut ini akan menghambat akses oksigen ke dalam permukaan logam sehingga akan menghambat reaksi katodik tersebut. Agar efek inhibitornya maksimal, diperlukan konsentrasi yang minimal yang harus ada dalam media elektrolit. Kemudian beberapa inhibitor katodik memperlihatkan efek negatif pada konsentrasi yang tinggi, oleh karena itu konsentrasi inhibitor tidak boleh terlalu tinggi. Contohnya itu ZnSO4 atau MgSO4 untuk mencegah reduksi O2 menjadi ion OH- pada katoda. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada aplikasi dari pelapisan atau coating. Bisa di next. Jadi prinsip umum dari pelapisan sendiri yaitu melapiskan. Sampai di sini dulu ya. Oke, kita diskusi. Kita ada dua macam ya proteksi itu ya. Yang pertama apa? SACP sama ICCP, Pak. Enggak dengar apa ya? SACP dan ICCP, Pak. Apa singkatan apa ya, Mas? Mbak. Ya, yang SP itu anodik. Ya, pokoknya SACP itu sakrifisial, terus ICCP-nya itu impresikal. Nah, ya. Oke ya, ada dua itu ya. Ada yang sakrifisial. Yang di sakrifisial itu yang mana? Anodanya atau katodanya, Mbak? Yang anodanya, anode. Yang dikorbankan itu yang mana? Yang dikorbankan anode korban. Yang anodanya. Yang anode. Ya, anoda. Anodanya dikorbankan untuk melindungi melindungi katodanya, Pak. Katoda ya. Terus kemudian ada satunya adalah satunya apa? ICCP tadi tuh, Pak. Lah iya apa itu? Impressive current. Ya, ayo cok ngelamun aja kalian ini. Seisuk ya. Ini baru memulai ya aktivitas ini ya. Oke. Decisionnya paling gampang. Gimana tadi? Keputusan kalian kapan saya menggunakan sakrifisial, kapan saya menggunakan impress current. Yang pertama bisa dilihat dari itunya Pak, apa luas benda yang akan kita proteksi. Jadi kalau misalnya luasnya besar banget, misalnya kayak reaktor yang cukup besar gitu, biasanya pakai ICCP. Gitu. Relatif itu. Saya kuantitatif aja lah. Mana kuantitatif? Mungkin dari Aura bisa balik. Ayo. Cobaan ya, hindari coba kalau kata relatif itulah, saintifik di situ ya. Di bukumu itu sudah ada itu ya. Kamu tak tulisi relatif ganteng, marah kamu ya. Ya kan relatif cantik ya. Si relatif loh ya, tapi belum cantik loh ya. Ya apa? Ya. Marah nggak kamu? Marah. Ayo Mbak, gimana? Sing jelas kuantitatif jawabannya. Oh, padahal harus dipresentasi no yang lamun aja nih.
Mohon maaf Pak, jadi kalau yang pemilihan cathodic protection system itu kalau secara kuantitatif, kalau sistem galvanik itu dilihat dari Gak krungu suarane. Tuh. Oh, halo. Hola. Kedengaran Pak? Udah ya Pak? Ya. Ya. Ya, jadi bisa dilihat dari densitasnya. Kalau sistem galvanik itu densitasnya rendah kurang dari 1 miliampere per feet square. Mana slide mana? Oh ya, boleh setelahnya ini Ra. Boleh di next Ra. Nah, ini Pak. Kon gue tak lebokno kandange boyo lo ya. Angel sih ngomong. Ayo. Gimana? Ini kuantitatif ini bagus ya. Misalnya seperti ini. Ini ada nggak di bukumu ini? Ada nggak di bukumu ini? Harusnya ada Pak, tapi kebetulan ini dapat dari itu tadi yang awal tadi kayak website gitu. Mosok, cok ngelamun kamu lo. Oh ngibul loh ya, ayo. Ada nggak di bukumu? Dibuka, Senang My Test Classroom, ada atau enggak ini? Nah, yuk kono. Nah, biasakan seperti itu ya. Jadi ada, kamu sudah diajari loh itu. Lihat enggak, kata-kata pertama, kalimat pertama dalam petunjuknya kamu harus disuruh apa di situ petunjuknya. Petunjuk itu loh, disuruh apa kamu? Ayo tak sambil sarapan. Buka meneh wis. Makanya tak jangan asal presentasi ya. Berkali-kali loh ya ini. Coba bayangin ini misalnya aku tak kosongin aja My Test Classroom ini supaya kamu belajar gitu kan ya. Tapi saya yakin nggak selesai kelas ini. Wes dilihat panduannya, petunjuknya dulu. 1, 2, 3, 4 itu tadi tuh loh. Coba lihatin apa yang dilakukan dulu. Petunjuk lah. Petunjuk yang desain dulu ya apa? Dilihat dulu. Yang pertama ngapain? Kamu lagi presentasi tuh. PowerPoint-mu dewe itu loh, Mbak Yu. Yang pertama apa yang dilakukan? Loh. Yang pertama apa yang dilakukan? Semua jok ngelamun. Oh, tambah ngawur. Apa yang pertama kamu lakukan? Coba dilihat tadi petunjuknya tadi itu loh. Petunjuknya saat desain itu loh Mbak Yu. Duh. Bukan ini. Tolong dibantulah. Siapa ini? Ngapain yang pertama itu? Ini buat yang ICCP atau SACP atau menyeluruh, Pak?
Lihatin dulu wis, iki apa wis. Kamu nggak merasano apa sih mbok presentasikan itu loh. Ojo kesusu ta, dilihat meneh kon lihat cowok ganteng itu loh, mbok beli sih kan ya. Dilihat itu loh, PowerPoint-mu itu loh. Nonton arek ganteng tok ae tuh. Ngelamun ya. Coba dilihat iku mau lho, 1 2 3 iku lho Mbak Yu, masa aku ngomong mbek coaching mbak menungso sirere. Lihatan 1 2 3 iku mau lihatan ta. Duh, lihatan iki, dilihat dulu wes. Pandeli ono iki koyo wong ganteng itu lho. Lihatan dulu ini. Kok lolak aja arek wedok-wedok ya. Dilihat dulu itu apa nomor 1, nomor 2. Nomor 1 soil resistivity, terus yang kedua itu current requirement test. Karena apa di situ? Current requirement test. Karena apa di situ? Tabelmu lihatan itu. Current density, Pak. Oh, beda nih current density itu, Mbak. Kalau current density itu dibagi dengan luasnya sendiri, Pak. Jadi kalau dari segi unitnya itu ada square per feet-nya gitu. Kalau arus doang itu kan ampere aja gitu. Oh ya. Jadi bedanya doang ya. Enggak. Coba kamu ini yang pertama ngapain? Melek semua. Catatan nih. Yang pertama yang dilakukan apa? Nge-review tanahnya, Pak, karena tanahnya sebagai elektrolitnya. Apa tanah itu diapakno? Mbok kumur-kumur apa mbok apa? Jadi berjak nang diapain? Ayo coba. Ngomongnya gak saintifik balas ya arek tekim saiki. Ayo arek dicintai itu loh, ilmumu itu mencintai itu loh, apa yang kamu kerjakan ini mencintai gitu loh. Kayak kon nonton arek ganteng itu loh, mbok arek Korea hari ini itu ya. Coba lihat apa itu? Tanahnya diapain itu? Dicek daya hambat tanahnya berapa. Bahasa Inggrisnya apa? Soil resistivity. Kata kunci pertama, catatan soil resistivity. Pertama, kedua meninjau current requirement test-nya. Current density. Current density. Saya berargumentasi dengan kalian ya. Ini katanya untuk yang mana? Yang mana ini? Metode yang mana ini? ICP, Pak. Kamu bukaan sekarang yang sakrifisial, melek. Sakrifisial dibuka. Sakrifisial petunjuk gimana? Yang dilakukan apa? Mereview resistivitas tanah juga, Pak. Yang pertama. Untuk apa ya kita melihat resistivity itu ya? Karena itu Pak, kalau misalnya di sini itu pakai sistemnya kayak elektrokimia gitu. Nah, pada sistem elektrokimia menggunakan elektrolit. Nah, elektrolit yang di sini itu tanah, sehingga di sini kita mereview resistivitas tanahnya. Karena bakal kayak bahan yang akan kita lindungi itu akan touchdown dengan tanah seperti itu Pak. Jadi untuk memutuskannya perlu dilihat resistivitas tanahnya bagaimana. Bingung sampean. Bingung. Kamu bisa saya patahkan argumentasimu seperti ini ya. Misalnya ada pipa gitu ya. Boleh enggak ini digunakan dengan sakrifisial? Boleh enggak kalau itu juga dilindungi dengan immerse current? Kalau jawabanmu tadi itu arahnya bahwa itu harusnya ke galvanik toh, ke sakrifisial saja. Kalau kamu bicara seperti itu. Padahal pipo yang sepanjang jalan panjang itu ada yang diproteksi dengan immerse current. Ada. Makanya kamu jalannya itu bukan dikeput itu. Cobaan lah kamu itu ya dibaca luar biasa bukumu itu.
Kamu tuh kurang sabar, nek sinau itu gopo-gopo pingin selesai. Nggak ada cita rasa aku mau jadi pinter itu. Ya, cobaan berubah. Ya mumpung kamu masih di pondasinya ini. Nggak nyesel nanti itu, kamu tuh nggak malu pada saat desain pabrik itu. Kelihatan kok nanti itu. Supaya kalian nggak malu. Jadi secara kuantitatif ya, tadi dilihat apanya? Dilihat densitas sama soil resistivity-nya, Pak. Densitas arus dan soil resistivity. Nah, itu tadi juga saya mau kritik itu ya. Coba bukaan sing tadi itu tabel tadi itu. Tabel Mbak Yu. Tabel apa mau? Tabel mau lo decisionnya kapan saya pakai sacrificial, kapan saya pakai immerse. Yes. Ayo, melek ya. Coba dilihat, ini yang pertama adalah densitas. Itu siapa ini? Mbak siapa ini? Sing jilbabnya abang ini? Jenengnya siapa? Alifa, Pak. Hah? Alifa. Anita. Densitas. Alifa, Pak. Itu benar kok enggak densitas itu? Ya, kurang Pak. Harusnya densitas arus listriknya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tadi namanya? Current density. Nah, wes lebih baik kamu ganti aja itu. Yang pertama current density, kamu sebelah kanan ini soil resistivity. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Ya, itu current density. Dilihat di situ unitnya dan angka-angkanya. Oke. Kamu disuruh langkah pertama ngapain tadi kata kuncinya? Mereview soil resistivity-nya, Pak. Harus tahu soil resistivity-nya. Coba dilihat di situ. Misalnya kurang dari 5.000 ya. Berarti ini tanahnya ini korosif atau enggak ya menurut kalian? Tanah yang mana tadi? Ayo, yang 5.000 itu. Jenis tanah yang mana? Korosif, Pak. Korosif. Oh, sih? Tadi ada nggak tabelnya perbandingannya korosivitas sama soil tadi itu? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Gimana? Ada? Iya, sama resistivitas kan, Pak? Iya. Coba dilihat, tunjukkan. Tadi itu ada ya. Ada yang severe, moderate to severe, mild, not likely. Oh, dulu. Ya, dinikmati belajarmu tuh ya. Dinikmati ya. Saya nggak bohong, kamu nanti menikmati ya. Bahwa apa yang kamu butuhkan itu muncul ya, come out directly from your brain. Kamu nanti menikmati tahapan pada saat itu. Ya, tahapanmu ini masih ogah-ogahan. Jangan harap kamu mendapatkan terbaik, gitu loh. Ya, ada kenikmatan dalam susah payah itu, dalam segala hal. Jangan bilang gampang belajar muka ya. Belajar itu susah, ya hanya orang-orang yang mau susah payah itu mau bertahan itu. Ayo coba dilihat tabelnya.
Dilihat tabelnya. Tabel itu malu. Korosivitas sama slide 9, Aura. Resistivitas tanah tadi itu loh. Nang pas saya nang bukumu apa nang nek bukumu itu ya sebentar ini ada telepon ini bentar, ada telepon masuk ini sebentar. Oke, ya kita sudah tahu ini tadi. Jadi bukan sekedar angka tadi itu. Buka lagi di apa? Di perbandingan kuantitatif ya antara sacrificial dengan tadi dibuka lagi. Aktif. Oke, ya. Dilihat di situ ya. Di situ ada soil resistivity sama density, current density-nya ya. Oke.
Kamu lihat-lihatan di situ, berarti kalau ini ya, kemudian kalau current density-nya, mana yang lebih tinggi nih, impress current atau galvanic? Ya, yang Lebih tinggi yang impress current Pak untuk yang itu. Ya. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Current density itu kebutuhan atau enggak ya gitu ya? Kalau kebutuhan iya Pak, karena untuk misalnya impress current kalau tidak ada conducting-nya nanti nggak bisa jalan gitu. Dalam artian kan dia pakai arus eksternal gitu Pak. Jadi untuk current density itu kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan di situ ya. Terus kemudian kita juga tahu kelemahan dari stepnya dan kelemahannya apa? Tadi lo kekurangan, itu constraint itu loh. Keluaran arus anodanya itu terbatas dan tidak efektif untuk lingkungan dengan resistivitas lingkungan tinggi. Gimana, Mbak? Keluaran arus anodanya itu terbatas, terus tidak efektif untuk lingkungan dengan resistivitas lingkungan tinggi. Ya. Jadi kamu butuh ini ya untuk suatu sistem yang besar ya. Kebutuhan current density yang besar ya. Jadi sistemmu itu besar sehingga kalau dengan sacrificial itu nggak nutut ya. Kalau tetap kamu paksakan itu maka perbedaan kelihatan itu. Perbedaan tadi itu lah. Nah, ini. Jika kamu paksakan itu ya, padahal itu kan bisa disederhanakan dengan inverse current. Kalau saya tetap memaksa dengan sistem galvanik sacrificial tadi itu sacrificial itu, yang terjadi adalah apa nanti? Iki pipa misalnya 4 meter, misalnya 4 meter, kamu paksakan ini dengan galvanik gitu loh. Yang terjadi apa? Korosifnya lebih cepat mungkin Pak. Ayolah, dilihat dulu tak. Jadi kelebihan gitu loh Pak. Over kelebihan berat badan atau gimana Mbak? Kayak kan nggak pas gitu kan Pak. Gimana ya? Yumpul loh gimana? Aduh, yes. Ini kok kata ini, yes. Masa jeplak Mbak Ayu ini ya. Ayo diambil nafas dulu, ambil nafas, wes. Ambil nafas, tenang ya. Nggak usah dibuang nafasnya, wes. Ayo coba. Nek kamu paksakan itu loh. Padahal sistemnya itu adalah butuh immerse current ya. Kamu paksakan dengan galvanik ya, sacrificial. Yang terjadi apa di situ? Bingung ini. Ya tapi ini udah ada di situ. Biayanya jadi lebih besar mungkin Pak. Kenapa biaya lebih besar itu? Kan kalau strukturnya kan nggak terlalu besar itu kan masih bisa pakai galvanik. Tapi kalau yang udah terlalu besar kan pakai ICCP gitu. Lah iya, tapi sing seharusnya ICCP karena kamu maksa ini, harus pakai galvanik. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Nek kamu paksa itu dengan nafsumu itu. Usianya jadi nggak panjang. Baterai panjang. Mbak Yu masuk hati tonton sih kira-kira.
if then-nya ini makanya ya itu yang saya pesan kalian ini. If then-mu itu kamu kurang bergairah, ya. Padahal nonton HP itu bisa berjam-jam. Nah, sekarang tak coba tak balik itu ya. Gimana kamu bisa menghormati buku-bukumu itu ya apa itu. Kamu betah nggak sih nonton misalnya ilmu di depanmu ini? Betah nggak ini? Dipelototi, dirasakan, betah nggak? HP kamu berjam-jam itu. Bahkan mau tidur aja dipegang itu paling ya. Bangun tidur lihat HP. Sekarang dibalik ini. Nek tak, ayo sekarang ini apa? Ayo kita kembali ke laptop ini. Saya belum menyentuh pada desainnya ini. Saya ingin kamu fondasimu kuat dulu ini. Fondasimu kuat dulu. Nggak paham ini. Ya apa akibatnya di situ? Kalau kamu paksakan tetap menggunakan galvanik, yang terjadi adalah tadi menarik ada yang ngomong biayanya tinggi. Kan kok bisa itu biayanya tinggi itu? Ya sudah, ini jam 8.40 wis ngelamun nih kalau sih. Yang terjadi apa wis? Satu lagi nih. Mungkin lingkup proteksinya itu jadi nggak maksimal Pak, karena galvaniknya itu lingkup proteksinya terbatas. Iya itu, kenapa kok bisa terbatas itu loh, kenapa sih? Kamu ini menggunakan anoda ini, sacrificial atau di sini adalah consumable anode itu loh. Nah, kalau kebutuhannya itu adalah immerse current dan kamu tetap pakai gunakan ya galvanik, ya pasti kalian itu menggunakan consumable anode yang lebih besar dan itu nggak efektif. Padahal kamu bisa aja menggunakan arus gitu loh. Paham nggak diskusi saya kayak gini nih? Paham nggak? Iya Pak. Jadi galvanik itu bisa digunakan, tapi dengan catatan untuk lingkup apa? Consumable anode. Lingkupnya terbatas Pak, sama kalau dilihat dari soil resistivity-nya itu yang rendah atau nggak terlalu korosif gitu. Iya ta. Iya ta. Ya, coba dibaca lagi ini wis. Dilihat jangan satu apa itu, jangan satu referensi ya. Kamu cari referensi yang lain. Decision bagaimana menggunakan apa itu potensial galvanik atau immerse current ya. Sebagai ini apa diskusi aja ya. Coba bukaan bukumu ya. Bukaan bukumu. Kira-kira di halaman berapa itu ya referensi kita ini? Kapan sih kamu menggunakan ada tabel-tabel tadi itu, kuantitatif tadi? Di halaman berapa di bukumu itu? Di halaman 8, Pak. Yang di PD. Mana? Halaman 8 yang mana? Coba dibaca, Mbak. Coba dibaca sih.
yang di PDF yang gambar ya berarti baca bukumu ya. Ya ini koreksi lagi buat kalian sensi peta nggak membaca atau saya mengandalkan baca mantak copy paste blok gitu ya, itu kualitas mahasiswa sekarang. Ini koreksi buat kalian ini ya. Misalnya kalau nggak ada PowerPoint mungkin ya kamu bisa jadi ya mengelutok ini kelasmu ini ya, hanya kelas mengelutok ini. Ya, coba lihat kan Wis, satu kelas masuk ke anak sing nemu sih, di mana sih kamu temukan referensi ini? Ini loh, kalau ini kata-kata di sini ini temukan di bukumu itu ada atau enggak? Wes, Kak Ono. Bukaan ini, itu tuh buka bukunya tuh. Tuh ini, itu. Bukaan buku nih. Yang saya share di ITS Classroom itu loh Mbak Yu, Mbak Mas. Apa bukan iki? Oh no, PDF itu loh. Buku itu di download, lagi bocor. Punya aja loh, belum download ini, apalagi dibaca. Begitu minta nilai bagus. Itu nuntut ideal kamu, katanya mahasiswa ideal. Saya mau screen bukunya tidak bisa saya screen. Saya mau saya screen. Iya, di screen. Ya. Alvida. Oh, udah itu. Wes, kalau Novi. Gimana, Vi? Diwoco mangane. Kamu kan betah nonton sinetron K-pop itu, betah sih, ya. Di halaman 7. Halaman ini lah Pak. Yang mana? Ih, mau tabel malu, no tabel resivitas tanah, current density. Ada di bukumu itu? Ada nggak di bukumu? Ada. Di mana? Kenapa? Di mana? Bacaan sih. Kurang tahu dicopotnya ambil arah iki ancene ya. Enak kelas online iki ya. Wes. Jangan-jangan yang kelasnya mahasiswa lain ini lagi leha-leha ini di atas tempat tidur kali yang lainnya itu ya. Kurang ajar banget ya. Ayo bukumu gak mau woco diwoco ta Mbak Yu. Aja nonton wong ganteng tok ae ta Pakmu iku nglamun nek gak sok mikir ini. Ya, koreksi buat kalian, mesti wong wedok ikan rajin. Ya, ojo rajin TikTokan ae ya Pakmu ya. Joget-joget apa iku ya. Ngerti kamu TikTok ngeracuni awakmu itu. Ya. Kamu pamer kemolekan awakmu itu. Ya. Urus tuh, usah. Buang waktu enggak buang.
rusak otak. Diumbar tak aurat. Bukaan halaman 7. Apa judulnya apa itu? Determining apa gitu loh. Determining type of design itu loh. Kalau ono enggak nang kono kalimatnya. Oh lah ya aku susu melayu. halaman 7. Page 7. Ono bukunya tulisannya. Nah, wes dibaca. Gimana menurutmu tadi? Gimana menurut kalian ini? Alfi apa Alifa ini sing anu? Ya Pak, coba dibaca sih. Baca aja mana yang paling kalimat penting yang mana ini? Aduh. Yang penting kalau menurut saya yang ini Pak, yang first question to ask is which type galvanic or impressed current cathodic protection system is needed. Terus conditions at the set sometimes dictate the choice. However, when this is not clear, the criterion used most readily is based on current density required and soil resistivity yang ditunjukkan di tabel tadi. If the soil resistivity is low, less than 5,000 ohm centimeters, and the current density requirement is low, less than 1 milliampere per square foot, a galvanic system can be used. However, if the sampai di situ ada kalimat premis if then gitu loh. If apa itu? If the soil resistivity. Cantik kan di sini? Cantik gak di situ? Jangan lupa di situ. Clear itu. Kau ono kalimatnya relatif mana? Iya relatif ta. Kamu relatif apa? Relatif bencong atau relatif apa? Ini lo jelas sekali. Bisa merasakan diskusi dengan saya itu. Katanya kalian penuntut ilmu. Ayo, lihatan. Makanya ya, dibaca bukumu. Jangan keburu-buru bacanya. Bacaan. Ya. Bacaan. Ya. Apakah saya sampai sekarang nggak baca? Investasi, buku tak beli. Bukan e-book lagi yang tak beli. Buku tak baca itu. Ya, di tengah-tengah kesibukan saya masih membaca. Kalian masih muda, jangan sampai malas membaca. Ya, itu modal kalian itu, investasi kalian itu, ilmu, knowledge. Ya. Ini bagus ini ya. Ya, jadi pada umumnya digunakan parameter current density, ya kebutuhan current density required-nya, and soil resistivity. Ya, di tabel atas sebelum ini ya. Yang tadi sempat ditunjukkan, naik kok dikit kalau nggak salah ini, ada naik ini. Ayo tak, aku ilik kok. Naik loh. Wangeli. Ada kenikmatan itu, kamu apa ya, di scanning gitu loh, bukumu di scanning di otakmu itu. Pada saat membutuhkan iling, ini di sini itu loh. Percaya. Iso kan itu, iso. Ojo, males. Ini loh, kelihatan ini. Current density-nya ini loh. Jelas di sini nih. Nih. Oke, saya kira ini dulu, nanti kita lanjut ya. Decision-nya adalah bagus sekali tadi ya, tapi saya keliru di halaman 8 gambar yang disampaikan gambar 2.1 diplototi. Ini next page ya. Next page. Nah, ini gambar 21 ini ya. Kamu rasakan dulu ini prosedur-prosedurnya, kamu rasakan. Ini penting. Ya, begitu banyak sebenarnya kalau saya membacanya buku-buku textbook ya. Tapi saya pilihkan sepertinya buku modul ini yang singkat ini sangat bermanfaat buat kalian ini, khususnya yang untuk basic design aja ya. Ini knowledge-nya bagus ini. Kamu sudah saya carikan, tinggal membaca kok males. Itu loh. Sudah saya carikan dari begitu banyak yang saya baca, saya seleksi, saya sajikan buat kalian. Ojo males. Wocon tok itu loh. Wocon gitu loh. Saya minta kalian tuh jangan malas membaca. Karena itu cenderung buka gudang ilmu itu di situ ya. Jangan buka TikTok orang Korea ya.
Pemenang kamu yang joget-joget ya. Enak kan kamu nek joget-joget TikTok itu, ya sih guyangan banyu itu loh. Guyangan banyu itu merusak itu ya. Ya saya kira itu dulu. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan di berikutnya nanti. Ada pertanyaan? Oke, pertemuan berikutnya ngapain? Pertemuan berikutnya ngapain kira-kira? Pertemuan berikutnya ngapain? Siapa sing diutang mau? Kelompok saya, Pak. Kelompok 5 tadi, korupsi tadi, revisi sumber dan juga contoh mengenai galvanik tadi, dan juga ingin sampaikan tentang katoda tadi. Ya, hati-hati dengan judul slide-mu itu, ya. Hati-hati dengan judul slide-mu itu misleading nanti itu. Seperti ini tadi yang sacrificial anode itu ya. Sacrificial anode. Berarti anodanya mengalami reaksi apa di situ? Anoda tadi itu loh kan ada dikorbankan gitu loh. Berarti anodanya mengalami apa? Oksidasi, Pak. Oksidasi. Katodanya yang dilindungi menerima apa? Menerima apa? Elektron. Current misalnya ada di immerse current. Current itu ngapain? Mentransfer elektron gitu loh. Nah tadi kamu Sopo Rafli ngomong iki korosif. Korosif, wah ini diapain itu loh Rafli itu. Ya saya kira itu cukup dulu untuk diskusi kita. Ya, tampil Stella monitor. Hadir Pak. Ngapain? Berikutnya kamu beri decision apa? Ya tanggal quiz ya. Bahas ya nanti kira-kira soalnya gampang itu, nggak jauh-jauh dari gas alam nanti itu. Gas alam bagaimana misalnya di komposit itu apa ya. Ya nanti kita bahas itu, kemudian kita review dari presentasi. Saya ingin kalian baca dulu bukunya, nanti diskusinya biar nyambung, nggak membuang-buang waktu seperti ini tadi 30 menit kita hanya brainstorming. Bahkan saya yang memberi jawaban ke kalian ya. Ini nggak benar, sebenarnya saya adalah fasilitator mengarahkan ya. Jadi bacaan dulu buku-buku yang di situ itu sudah saya pilihkan buat kalian ya. Sudah pilihan, sudah selected. Ya. Insya Allah bermanfaat itu. Ya. Karena nanti ada lagi yang detail desain. Detail desain itu sudah ada code and standarnya, detail desain ya. Tapi ini kamu belajar ya. Itu basic design ya. Pola pikirnya mendesain itu apa? Ini bagus ini gambar 2.1 tadi itu. Oh, kau ngecek tanah sih tak ukur dulu. Misalnya kamu dapat proyek, oke, tanah saya ukur dulu gitu. Kamu dapat soil resistivity ya. Kemudian baru ternyata ini desainnya adalah galvanik. Ya sudah, desainnya sesuai code and standard galvanik. Oh, ternyata impress current. Ya sudah, impress current didesain dengan code standarnya. Gitu. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.